Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Saudara semua pada malam hari ini di dalam acara yang luar biasa yaitu Revival Night. Dan saya ingin katakan kepada Saudara semua, Happy Valentine, selamat hari kasih. Semoga hari ini dan sampai ke depannya supaya kasih Tuhan terus melawat hidup saudara, keluarga, dan bahkan juga teman-teman saudara semuanya. Haleluya. Dan hari ini saudara, saya tidak sendirian karena bersama dengan saya ada Revi sebagai worship leader pada malam hari ini. Dan juga ada Yason sebagai pemain musik. Dan saudara, seperti biasa, saya rindu untuk kita semua mengambil posisi yang terbaik di mana kita bisa fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika kita semua rindu untuk menyembah Tuhan, mencari wajahnya, kita pasti dilawat oleh Tuhan. Saya persilakan Revi. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita percaya di hari kasih sayang ini ada satu pribadi yang memberikan kasihnya kepada kita, melebihi kasih yang dunia berikan, yaitu kasih dari Yesus Kristus Tuhan. Bawa hati kita memuji menyembah Tuhan bersama malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Oh. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
suaramu sembah Dia. I'm carried in everlasting arms. You'll never. I'll sing to you, Lord. Sing to you, Lord. A hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me. Sekali lagi, you will never let me go, Jesus. You'll never let me go. Through it all. Yang percaya kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami karena kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kalau kami boleh hidup hari ini, itu semua sebagai bukti dari kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Biar kami boleh mengembalikan semua kebaikan-Mu. Dengan hidup kami boleh melayani-Mu. Hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu. Karena itu urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, supaya firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Dan kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap boleh katakan bersama, amin, amin. Puji Tuhan saudara, saatnya sekarang kita akan mendengarkan sedikit sharing firman Tuhan. Dan sebelum itu sekali lagi saya ucapkan kepada saudara semua yang baru join mungkin, selamat hari Valentine, selamat hari kasih. Mungkin saudara tadi ada acara juga bersama dengan keluarga mungkin, dengan suami, istri, atau pasangan saudara, atau anak-anak, dengan orang tua, atau siapapun itu. Saya berdoa supaya kasih Tuhan itu juga saudara bisa rasakan dalam hidup saudara semua. Dan kasih itu juga saudara bisa spread, saudara bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan sekarang saudara, judul sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara semua, saya beri judul Hidup dalam Kasih. Karena kita memperingati kasih, dan saya percaya kalau kita semua rindu sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus khususnya, sebagai orang Kristen kita rindu supaya hidup kita itu juga penuh dengan kasih. Dan orang bisa melihat kalau kasihnya Tuhan tinggal dalam kita, dan orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan. Sehingga orang lain juga bisa mengenal Kristus. Lewat apa? Lewat gaya hidup kita yang hidup dalam kasih. Pertanyaannya adalah simpel saudara. Apa sih atau bagaimana cara kelihatannya orang yang hidup dalam kasih? Dan untuk menjawab hal tersebut, Rasul Paulus itu menjelaskan dengan sangat jelas. Apa sih ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih atau orang yang menghidupi kasih tersebut? Mari pertama-tama kita akan lihat, kita baca ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 ya. Dan sharing firman Tuhan pada malam hari ini hanya satu ayat saja saudara. Kita bisa baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 9, 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi saudara, Rasul Paulus mendeskripsikan dengan sangat jelas, hendaklah kasih itu atau orang yang hidup dalam kasih, orang yang tinggal dalam kasih, itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, kita akan bahas dulu satu persatu saudara, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Ya. Kita harus tahu dulu kata asli dari jangan berpura-pura itu adalah anhipokritos atau unhypocritical. Artinya tidak munafik. Artinya orang yang hidup dalam kasih itu harus jangan munafik. Artinya apa saudara? Kita harus punya kasih yang tulus.
ya, tidak palsu berurusan dengan saudara seiman kita. Rasul Paulus bahkan menjelaskan saudara semua kalau dosa yang paling sering terjadi di dalam gereja adalah dosa kemunafikan saudara. Ya, kenapa? Karena kalau kita jujur saudara, seringkali saudara dan saya pun juga termasuk, kita itu banyak seringkali terlihat sopan. Kita seringkali terlihat ingin membantu orang-orang di gereja, tampak hangat di luar. Sementara di dalam hati kita bisa saja sebenarnya memandang rendah teman-teman seiman kita, orang-orang yang kita kenal dalam gereja, teman-teman core kita dan lain sebagainya. Ini sangat penting saudara. Kenapa? Karena budaya yang kelihatan baik, ya, itu dapat berkembang dalam gereja dan komunitas manapun. Ya, kelihatannya baik, menekankan nilai-nilai yang baik. Tetapi dalam hatinya itu penuh dengan dengki, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan sugar coating dan lain sebagainya. Ya, tanpa kita sadari saudara, kita sering menjadi orang yang munafik. Tetapi Rasul Paulus ingin katakan kepada saudara semua dan saya juga termasuk, kalau kita sebagai orang percaya, kita harus punya kasih yang tulus. Kasih kepada orang tua yang tulus, kasih kepada teman-teman yang tulus, kasih kepada orang-orang seiman yang tulus, kepada orang-orang di sekitar kita yang tulus saudara ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya kita punya kasih yang tidak munafik ya? Apalagi kita juga didorong untuk mengasihi orang-orang yang sulit, atau orang-orang yang menyebalkan, atau orang-orang yang mungkin kita tidak sukai, atau orang-orang yang ngomongin kita. Bagaimana caranya saudara? Nah, untuk kita punya yang namanya kasih yang tidak munafik, kita harus selalu merefleksikan diri kita dengan Injil saudara. Kenapa? Karena selama kita tidak pernah refleksi diri, kita tidak pernah refleksikan diri kita dengan Injil, maka kita akan sering merasa yang paling benar, kita selalu merasa yang paling hebat, selalu merasa yang paling luar biasa, selalu merasa yang paling suci, saudara ya. Padahal kalau kita merefleksikan diri kita, sebenarnya kita juga adalah manusia yang berdosa. Manusia yang menyebalkan orang lain juga. Tetapi kadang-kadang dosa yang kita lakukan itu gak kelihatan. Ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang munafik. Jadi untuk bisa punya kasih yang tidak munafik, kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin menyebalkan, kita juga harus refleksi juga saudara, karena mungkin kita adalah orang yang menyebalkan juga. Bahkan lebih dari itu, kita adalah manusia yang berdosa saudara ya. Dan kita pertama-tama dikasih Tuhan lebih dahulu. Karena dari itu kita harus selalu merefleksikan diri kita, action kita, karakter kita dengan Injil saudara ya. Kita harus selalu senantiasa memandang melalui sudut lensa Injil saudara ya. Tuhan memutuskan untuk mencintai kita dengan mengorbankan Kristus untuk mati menggantikan kita. Dia memaafkan semua dosa kita, kesalahan kita. Karena itu kita memandang orang lain harus dengan lensa yang sama. Dengan cara itu mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk punya kasih yang tidak munafik. Nah saudara, tadi kan kita udah belajar bersama-sama, kasih itu jangan pura-pura. Nah, tetapi juga dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah atau hate yang jahat dan lakukanlah dalam tanda kutip cling on, lakukanlah yang baik saudara ya. Ini sangat penting. Kenapa saudara? Karena ketika kita mengasihi seseorang, kita mungkin mengasihi pasangan kita atau orang tua kita, khususnya orang-orang yang mungkin yang baru berpacaran. Biasanya saudara ya, biasanya ketika kita mencintai seseorang, hal itu sering mengubah pandangan kita tentang yang baik dan yang jahat. Karena kita buta oleh cinta. Dan dikatakan dengan jelas di sini, hendaklah kasih itu menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi artinya apa saudara? Ketika kita mengasihi seseorang, kita juga rindu untuk menegur orang tersebut. Kita juga rindu untuk menegur supaya pribadi tersebut menjadi pribadi yang kembali ke jalan yang benar. Karena sekali lagi, kadang-kadang kita bisa dibutakan oleh cinta, dibutakan oleh kasih. Tetapi kasih yang benar, standarnya Tuhan itu menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Ada seorang yang berkata, Tim Keller saudara, Tim Keller berkata, kasih yang sejati selalu peduli tentang kebenaran. Kasih yang takut mengkonfrontasi orang yang dicintai bukanlah cinta yang sejati. Wow saudara. Jadi cinta yang sejati adalah cinta dalam kebenaran, dalam standarnya Tuhan. Ketika orang yang kita kasihi itu sedang menyeleweng atau lagi salah jalan, kita didorong untuk menegur. Karena kasih itu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Tetapi keinginan egois, kata Tim Keller, untuk dicintai. Cinta egois takut melakukan apa yang benar karena beresiko kehilangan kasih sayang dari yang dicintainya. Akhirnya memberhalakan orang yang dicintai. Kita gak pernah mau menegur pasangan kita. Kita gak pernah mau menegur pacar kita. Kita gak pernah menegur orang-orang dalam core kita, dalam komunitas kita. Kenapa? Karena kita takut kehilangan mereka. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menjelaskan, orang yang punya ciri-ciri hidup dalam kasih itu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya saudara ya, jadi yang pertama kita belajar bersama-sama, hidup dalam kasih yang pertama itu gak munafik. Jangan pura-pura, harus tulus, jangan di sugar coating. Lalu orang yang hidup dalam kasih itu juga harus bisa menegur. Kenapa? Yang hidup dalam kasih itu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan itu adalah standar kasihnya Tuhan. Ya saudara ya, dan saya berdoa supaya saudara semua bisa menerima, menangkap isi hati Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semua bisa hidup dalam kasih. Haleluya saudara. Dan saatnya sekarang kita akan lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Katakan saudara, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Yang mau hidup dalam kasih dari awal, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, selidiki hatiku. Oh, apa ku sungguh, oh, mengasihi-Mu. Angkat tanganmu, Tuhan ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan ini yang ku punya. Haleluya, ini hidup kami Tuhan Yesus. Oh, kasih-Mu Tuhan buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk. Kasih-Mu buatku mengerti,
kasih-Mu buatku mengerti. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Yang rindu hidup ini, hidup kita menjadi lagu cinta untuk Tuhan. Angkat suaramu saudara. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari dunia ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu, buat kesetiaan, buat semua yang Kau kerjakan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami rindu hidup kami menjadi lagu cinta untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau setia Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau,
Haleluya. Kasih-Mu terindah Tuhan, kasih-Mu yang terbesar dari semuanya. Dan saudaraku, tetap dalam hadirat Tuhan, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendukung, kita bersama-sama akan mensupport dalam doa saudara-saudara kita yang mengirimkan permohonan doa. Yang pertama saudara, tolong mari bersama-sama kita mensupport dalam doa. Ada saudara kita agar dapat melunasi hutang-hutangnya di bank. Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau memberikan hikmat dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti menolong saudara kami. Engkau membukakan pintu-pintu yang tadinya tertutup, Engkau bukakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kalau mujizat-Mu masih nyata, kami percaya Engkau memulihkan saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua saudara, mari kita mensupport bersama-sama. Ada keluarga agar Tuhan membantu, Tuhan cukupkan. Karena sepanjang tahun 2023 sangat sulit. Sudah putus asa. Berdoa juga untuk istri, untuk kedua anaknya, agar Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Engkau lawat Tuhan, Engkau kuatkan, baik itu suami, istri, kedua anak-anaknya. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, sehingga keluarga ini boleh mengalami yang namanya pemulihan bersama dengan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Haleluya. Dan doa yang ketiga, permohonan doa yang ketiga yang terakhir saudara, ada seorang ibu yang sedang sakit, suspeknya tumor paru-paru. Terdapat banyak lendir di paru-paru ibu saya yang menyebabkan sulit untuk bernafas, sehingga harus menggunakan oksigen. Mohon mensupport dalam doa agar iman keluarga saya teguh berharap kepada Tuhan melalui cobaan ini. Tuhan Yesus, kami mengkedangkan tangan kami mensupport ibu ini Tuhan. Kami percaya kuasa belur Tuhan Yesus, ibu ini mengalami kesembuhan. Terima kasih Engkau jamah keluarga ini, Kau jamah para dokter, Kau jamah ibu ini, supaya ibu ini boleh mengalami mujizat dari Tuhan. Dan setiap kami juga saudara yang mengikuti acara pada malam hari ini, setiap kami yang punya masalah, punya pergumulan, kami percaya Tuhan Engkau juga melawat setiap kami. Engkau menguatkan hidup kami. Terkadang mungkin kami capek, terkadang mungkin kami lelah, tapi Tuhan ingin katakan kepada saudara semua, sedikit lagi, tahan sedikit lagi, tahan doanya sedikit lagi. Karena kenapa? Karena saya percaya saudara, kalau Tuhan sudah mempersiapkan yang baik di depan saudara semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Dan kami mau katakan dengan iman, kami nyatakan Tuhan, kalau Engkau tidak hanya mendengar doa kami, karena Engkau juga campur tangan, Engkau turun tangan untuk membantu setiap permasalahan kami. Mari yang percaya mengangkat tangan saudara, mulai bersyukur kepada Tuhan. Mulai katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena jawaban doa kami sedang on the way. Terima kasih Tuhan Yesus karena mujizat sedang Tuhan nyatakan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mulai angkat tanganmu saudara, mulai percaya, mulai mengucap syukur kepada Tuhan, karena berkatnya, karena kekuatannya, karena mujizatnya dinyatakan dalam hidup saudara semua. Haleluya. Haleluya. Kami mau percaya akan janji-Mu. Haleluya. Mulai mengucap syukur Tuhan Yesus, mulai mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan. Janjinya itu iya dan amin. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu saudara, mulai mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama serukan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, kami mau berserah
berserah kepadamu Tuhan Yesus. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan, ku berserah kepadamu Tuhan Yesus. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman, ku percaya, ku berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Yang percaya kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap kami tidak ada yang Kau lewatkan. Setiap kami dilawat oleh Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada mujizat, ada kemenangan boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ingin mengakhiri Revival Night pada malam hari ini di dalam satu nama yang perkasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama, amin, amin. Sekali lagi saudara, selamat hari kasih. Sampai berjumpa di dalam Revival Night berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati.